Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Sarpata Parambarai. Kabilan adalah seorang anak dari mantan petinju legendaris bermarga Sarpata. Walaupun anak seorang petinju, ayahnya ini tak mendidik anaknya sebagai petinju juga. Sampai suatu saat, si Kabilan punya rasa simpati terhadap seorang pelatih idolanya. Dan kisah Kabilan ini pun dimulai. Nah, gak usah lama-lama lagi, mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Kabilan, yang merupakan tokoh utama di film ini. Kabilan merupakan anak seorang legenda petinju. Dia merupakan anak dari klan Sarpata. Kalau di Indonesia, Sarpata itu ibarat sebuah marga. Hari itu sepulang kerja, Kabilan langsung pergi untuk menyaksikan sebuah pertandingan tinju profesional Inggris bersama teman-temannya. Kejuaraan tinju profesional Inggris ini merupakan ajang pertarungan antar klan. Masing-masing klan akan memiliki perwakilan untuk mengikuti ajang bergengsi ini. Di kelas ringan, klan marga Sarpata sangat unggul dari semua klan. Namun di kelas utama, sejak beberapa tahun yang lalu, klan Sarpata selalu bisa dikalahkan oleh Fembuli, seorang petinju dari klan Ida Apa. Kekalahan petinju Sarpata yang bernama Miran menjadi kesempatan bagi klan Ida Apa untuk membuli pelatih klan Sarpata yang bernama Ranggan. Klan Ida Apa mengajak sebuah pertarungan untuk pertandingan musim berikutnya. Jika klan Sarpata kembali kalah, maka mereka tidak boleh bertanding lagi di kejuaraan tinju profesional Inggris ini. Karena tidak terima, kliennya dihina. Akhirnya pelatih Ranggan pun menerima tantangan tersebut. Di sini, Kabilan sangat ingin sekali bisa bertanding mewakili klannya. Namun ibu Kabilan sangat tidak setuju jika Kabilan menjadi petinju, karena sang ibu trauma dengan ayah Kabilan yang merupakan seorang petinju namun berubah menjadi seorang gangster, dan akhirnya harus wafat karena terlalu banyak musuh. Saking proteknya sang ibu, jika Kabilan ketahuan nonton tinju, pasti ibu langsung ngebukin Kabilan pakai sendal. Apalagi kalau Kabilan ketahuan latihan tinju, Kabilan akan langsung dikebukin di depan teman-temannya. Karena hal itulah, Kabilan mengubur dalam-dalam cita-citanya untuk menjadi seorang petinju. Sepulangnya Kabilan dari menonton tinju, benar saja emaknya Kabilan langsung ngebokin Kabilan pakai kayu. Karena Kabilan dianggap sangat bandel dan gak mau nurut sama ibunya, akhirnya sang ibu memutuskan untuk mengawinkan Kabilan dengan gadis desa seberang bernama Maryama. Dimulai dari tunangan dahulu, hal ini dilakukan dengan harapan Kabilan akan lebih dewasa dan memiliki tanggung jawab kepada keluarga dan tidak memikirkan tinju lagi.
Setelah acara itu, scene pun berganti, memperlihatkan pelatih Ranggan yang ingin memilih petarung yang akan mewakili klan Sarpata untuk melawan Fembuli di pertandingan nanti. Di sini terdapat dua kandidat, yaitu Vetri yang tak lain adalah anak pelatih Ranggan sendiri, dan juga Rahman, muridnya pelatih Ranggan. Singkat cerita, pelatih Ranggan lebih memilih Rahman dibanding Vetri anaknya sendiri, karena Vetri dianggap memiliki sikap ceroboh. Dan tanpa basa-basi, pelatihan terhadap Rahman pun dimulai. Namun sepertinya hasil latihan Rahman tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pelatih Ranggan. Ranggan memarahi Rahman berkali-kali dalam latihan karena hasilnya sangat buruk. Dan karena terlalu sering dimarahi, Rahman dan ayahnya pun jadi sakit hati dan tidak mau latihan lagi. Pelatih Ranggan pun mulai kebingungan karena muridnya ini selalu membolos latihan, hingga sampai pada suatu hari Kabilan dan ibunya datang mengantarkan surat undangan pernikahan Kabilan untuk pelatih Ranggan. Di saat itu pula, Ranggan ingin pergi menjenguk muridnya yang sudah lama membolos latihan. Di sini Kabilan yang tidak tega melihat pelatih idolanya jalan kaki pun akhirnya mengantarkan Ranggan dengan menggunakan sepedanya. Di perjalanan, Kabilan menceritakan rasa kekagumannya pada pelatih Ranggan dan betapa dia sangat fanatik terhadap pelatih Ranggan. Hingga sampailah mereka ke rumah Rahman dan betapa terkejutnya Ranggan melihat muridnya sudah dilatih oleh orang lain. Bukan hanya itu, di sini Rahman dan keluarganya malah ikut meremehkan pelatih Ranggan dan membuat pelatih Ranggan sakit hati lalu pergi. Hal itu pun sampai ke telinga anak pelatih Ranggan, yaitu Vetri, dan membuat Vetri panas lalu mengajak Rahman untuk duel di atas ring. Ranggan yang mengetahui hal itu pun jadi sangat marah karena Ranggan tidak ingin ada persaingan dalam satu klan. Namun di sini Rahman dan keluarganya malah menyepelekan Ranggan. Ranggan pun pergi karena tak mau masalah makin panjang. Kepergian Ranggan pun diikuti oleh Vetri yang berusaha meminta maaf pada Ranggan karena semua ini adalah rencananya. Di sisi lain, Kabilan yang tak terima pelatihnya direndahkan oleh Rahman, dia menantang Rahman untuk bertarung di atas ring. Di sini, Rahman menolaknya dan malah membunuh Kabilan karena Kabilan bukan seorang petinju. Namun Kabilan berhasil memprovokasi Rahman hingga akhirnya Rahman mau melawan Kabilan. Dan dengan sombongnya, dia mengatakan akan mengalahkan Kabilan hanya dengan satu tangan. Ranggan yang mendapat informasi ini pun langsung memutuskan untuk kembali ke tempat latihan untuk melerai mereka. Namun semua sudah terlambat karena pertarungan Kabilan melawan Rahman pun sudah dimulai. Di awal pertarungan, Kabilan terlihat sedikit kewalahan menghadapi Rahman karena Kabilan belum terbiasa bertarung. Namun seiringnya berjalannya waktu, Kabilan mulai merasa terbiasa lalu berhasil memberi perlawanan terhadap Rahman. Hingga akhirnya Rahman pun tumbang. Lalu Ranggan yang melihat itu pun akhirnya tercerahkan dan mendapatkan ide untuk menjadikan Kabilan sebagai pengganti Rahman untuk pertandingan utama nanti. Di malam hari setelah kejadian itu, Kabilan pun langsung dimarahi oleh emaknya dan dikebukin pakai sapu. Namun di sini Kabilan meminta pengertian ibunya karena semua itu terpaksa dilakukan untuk menjaga harga diri gurunya yang telah dihina oleh Rahman.
Di keesokan harinya, di tempat latihan, Ranggan dia kedatangan tamu yaitu Fembuli dan klan ide apa lainnya untuk membicarakan pertandingan mereka. Karena mereka mendengar kabar bahwa Rahman tidak bisa lagi bertanding. Di sini Ranggan mengatakan bahwa yang akan menggantikan Rahman adalah Kabilan. Namun klan ide apa sangat meragukan dan meremehkan Kabilan karena dia dianggap masih amatir. Terutama Ros dari klan ide apa, dia sangat menentang hal itu. Bukan hanya itu, Ros juga merendahkan Kabilan habis-habisan di sini. Bahkan Ros juga menantang Kabilan untuk bertarung melawannya terlebih dahulu untuk membuktikan kelayakannya melawan Fembuli. Perlu diketahui bahwa Ros merupakan petarung yang memiliki gaya penari atau dance yang cukup diperhitungkan. Namun karena kesepakatan ini sudah terjadi, latihan berat Kabilan pun dimulai. Semakin hari, Kabilan pun terlihat semakin jago bertinju. Namun Ros pun tak mau kalah dalam urusan berlatih. Saat malam hari sebelum pertandingan, Ranggan meminta Kabilan untuk tidak pulang dan tidur di gym saja. Semua ini karena Ranggan khawatir Kabilan akan mendapatkan serangan dari pihak musuh. Ranggan meminta Vetri anaknya untuk bertanggung jawab menjaga Kabilan malam ini. Tengah malam pun tiba dan benar saja ada sekelompok orang yang menyerang Kabilan. Namun yang lebih mengejutkan, ternyata Vetri juga ikut menyerang Kabilan. Semua ini Vetri lakukan karena dia iri kepada Kabilan, sebab sang ayah, yaitu pelatih Ranggan, lebih memilih Kabilan untuk mewakili klien daripada anaknya sendiri, yaitu Vetri. Pelatih Ranggan yang mengetahui hal itu akhirnya marah besar kepada Vetri. Namun di sini Vetri menyesal dan meminta maaf. Singkat cerita, pagi pun tiba dan pertarungan pun dimulai. Di awal pertandingan, Ros terlebih dahulu unggul dengan gaya dance-nya yang benar-benar ngeselin. Lihatlah, setelah Kabilan mulai terbiasa di atas ring dan di ronde kedua pun Kabilan berhasil membuat Ros KO. Karena kemenangan Kabilan ini pun, akhirnya Fembuli menerima tantangan Kabilan kemarin dan akan mengatur pertarungan mereka. Shin pun berganti setelah memenangkan pertandingan itu dan sudah punya modal buat nikah. Akhirnya Kabilan pun melaksanakan pernikahannya. Di suatu siang, Kabilan dan Fembuli melakukan pemotretan untuk promo pertandingan mereka. Di sini, terlihat Kabilan yang semakin pede untuk menghadapi Fembuli. Nah, setelah itu, latihan berat pun kembali Kabilan lakukan. Di saat Kabilan fokus latihan, di sisi lain,
Mariama, istri Kabilan mulai merasa tidak dapat perhatian dan jarang mendapat pelayan dari Kabilan. Hey, டேய் நில்றா. என்னடா நினைச்சுன்னு இருக்கிற நீ? நான் உங்கூட தானே. Di sisi lain, Rahman dan ayahnya ternyata masih dendam kepada Kabilan yang sudah mempermalukannya di sore itu, dan mereka merencanakan sesuatu untuk Kabilan di pertarungannya nanti untuk mencegah Kabilan menang. Singkatnya, hari pertarungan partai utama antara Kabilan dan Fembuli pun tiba, dan pertarungan tinju epik pun terjadi di sini. Namun, di akhir pertandingan, di saat Kabilan hampir menang dengan satu pukulan lagi, tiba-tiba ayah Rahman yang masih dendam membuat sebuah kegaduhan dengan menyuruh pasukannya melempar Kabilan dengan kursi dan mengenai tepat di kepalanya. Situasi pun menjadi gaduh dan semakin kacau, ditambah adanya pelatih Ranggan yang merupakan kader dari PT DMK yang dianggap penentang pemerintahan. Dan karena kerusuhan ini, Kabilan pun harus dilarikan ke rumah sakit dan gagal menang, bahkan dipermalukan. Berselang beberapa waktu kemudian, Petri datang menghampiri Kabilan dan dia mengajaknya untuk berbisnis. Semua ini dikarenakan pelatih Ranggan sudah masuk penjara dan mereka harus punya penghasilan lain. Hingga di perjalanan, mereka bertemu dengan ayahnya Rahman yang sedang makan. Awalnya Kabilan tidak mau cari ribut dan hanya mau makan. Namun karena situasi yang masih panas, dengan dendam dan ayahnya Rahman memprovokasi Kabilan, akhirnya keributan kembali terjadi di sini yang menyebabkan ayah Rahman harus terluka karena amukan Kabilan. Namun untungnya, ayah Rahman tidak mati. Namun Kabilan dan Petri harus menegam di penjara selama 6 bulan. Singkat cerita, Kabilan dan Petri pun sudah keluar dari penjara dan ingin melakukan mediasi kepada keluarga Rahman karena mereka merupakan satu klan. Namun bukannya dapat hal baik dan perdamaian, keributan makin terjadi lagi di sini. Dan berawal dari sinilah, Kabilan semakin beringas dan mulai mengambil alih bisnis air haram milik ayah Rahman. Dan Kabilan pun mulai sering mabuk-mabukan. Kabilan yang suka mabuk-mabukan bahkan kini sudah berani melawan ibunya. Dan tanpa dia sadari, dia sudah menjadi seorang gangster seperti almarhum ayahnya. Hingga pada suatu malam, di saat Kabilan sedang mabuk, tiba-tiba dia diserang oleh beberapa orang. Dan beruntungnya, di sana ada istrinya yang bisa menolongnya. Dan sejak kejadian itu pun, di keesokan harinya, akhirnya Kabilan mulai sadar bahwa perbuatannya selama ini bisa membahayakan anak dan istrinya. Dan Kabilan pun mulai bertobat, meminta maaf pada ibu dan istrinya, dan berjanji akan meninggalkan kebiasaannya minum air haram dan berhenti melakukan bisnis itu. Scene pun berganti di hari saat Kabilan dan Petri menjemput pelatih Ranggan yang baru saja bebas dari penjara. Di sini, pelatih Ranggan heran melihat perubahan pada Kabilan yang kini perutnya sudah jadi buncit karena sudah tidak pernah lagi latihan. Di malam harinya, Kabilan, pelatih Ranggan dan teman-teman lainnya pergi untuk menyaksikan tinju antara Fembuli melawan Rahman. Dan dapat ditebak bahwa pasti Rahman akan dengan mudah dikalahkan oleh Fembuli. Di sini, Fembuli terlihat sombong dan kembali mengolok dan menantang pelatih Ranggan. Pelatih Ranggan tidak memperdulikannya dan berusaha pergi meninggalkannya. Namun di sini,
Kabilan yang tidak terima pelatih Ranggan dihina membalas ucapan Fembuli dengan menyuruh untuk merasa malu atas kemenangannya ini, karena menurut Kabilan jika Fembuli melawan Rahman sesungguhnya itu bukanlah pertarungan yang seimbang. Scene pun berganti, kali ini memperlihatkan istri Kabilan yang sedang meratapi nasibnya karena sering ditinggal oleh Kabilan. Namun tak lama Kabilan pun pulang dan meminta maaf pada istrinya, hingga hubungan mereka pun kembali akur. Pagi pun tiba dan saat itu Dedi datang bersama agen tinju. Dia menyampaikan bahwa ada tantangan dari Fembuli untuk bertanding tinju dengan Kabilan. Semua ini dipicu aksi Kabilan kemarin yang membujudangi Fembuli. Awalnya Kabilan menolak, namun karena dapat dukungan dari istrinya, akhirnya Kabilan mau menerima tantangannya. Kabilan pun meminta izin juga pada pelatih Ranggan, namun pelatih Ranggan tidak menyetujuinya. Tapi karena pihak promotor terus meremehkan pihak Kabilan dan pelatih Ranggan, akhirnya Kabilan pun menerima tantangan itu meski tanpa restu Ranggan. Sesi foto pun dimulai. Terlihat di sini perbedaan yang sangat mencolok. Fembuli terlihat six-pack dan fit, sementara Kabilan sudah terlihat one pack akibat terlalu buncit. Dan setelah sesi itu, latihan berat pun dimulai. Penurunan performa yang drastis terlihat di sini. Saat pelatih tanding dulu, Kabilan bisa dengan mudah mengalahkan Rahman. Namun kini, Rahman malah bisa mengajar Kabilan habis-habisan di sini. Kabilan pun terpuruk, dia pulang ke rumah ibunya dan memohon ampun pada ibunya atas semua perbuatannya. Di sini, ibunya pun marah dan tidak mau memaafkannya. Namun karena Kabilan terus menangis dan merengek menceritakan penderitaannya selama mengikuti tinju pada ibunya, hati sang ibu pun tersentuh dan akhirnya sang ibu memaafkannya. Bukan hanya itu, sang ibu pun tidak terima anaknya dihina dan dipermalukan di dunia tinju. Akhirnya ibu menyuruh Kabilan pergi ke laut untuk menjumpai teman almarhum ayahnya yang bernama Bidi. Bidi merupakan mantan petinju juga yang seangkatan dengan ayahnya Kabilan, dan setelah mereka bertemu, latihan berat di pinggir laut pun dimulai. Hingga malam hari sebelum pertandingan dimulai, Kabilan dan istrinya memutuskan untuk tidur di tengah laut untuk menghindari penyerangan seperti yang terjadi di pertandingan pertama mereka. Hingga hari H, pertandingan pun tiba. Ketika berangkat menuju ke lokasi, ternyata Kabilan masih mendapatkan penyerangan dari orang-orang suruhan ayahnya Rahman. Namun di sini Petri datang dan menjadi penyelamat untuk Kabilan. Hingga Kabilan sampai ke lokasi dan pertarungan epik pun terjadi di sini. Dari ronde 1 sampai ronde keempat, pertandingan berjalan dengan sengit. Namun di ujung ronde keempat, satu pitingan berhasil membuat tangan Kabilan cedera, dan satu pukulan berhasil mendarat ke wajah Kabilan hingga membuat Kabilan jatuh dan hampir kalah. Namun pelatih Ranggan datang dan memberikan dukungan sehingga Kabilan bisa bangkit kembali. Dan bukan hanya memberi dukungan, pelatih Ranggan juga mengobati tangan Kabilan yang cedera dan memberikan masukan kepada Kabilan. Hingga ronde kelima dimulai, Kabilan kini mulai menguasai pertandingan.
ronde ke-10, Fembuli kembali menguasai pertandingan dan mengajar Kabilan habis-habisan. Di sini, Kabilan hampir kehilangan kesadarannya. Sang istri hanya bisa memberi dukungan sambil menangis haru melihat suaminya yang hampir tak sadarkan diri. Namun di sini, pelatih Ranggan kembali datang dan dengan sebuah tamparan keras ke wajah Kabilan, akhirnya Kabilan bisa kembali sadar. Dan motivasi dari pelatih Ranggan pun bisa membuat Kabilan bersemangat dan kembali mengajar Fembuli. Hingga Fembuli jatuh dan tak bisa bangkit lagi, alias KO. Wow, inilah yang disebut the power of gamparan guru. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa ternyata digampar oleh guru lebih sakti daripada dukungan dan air mata istri. Dan bersama dengan kemenangan ini, film pun selesai. Optimisme adalah keyakinan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.